Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih ya teman-teman. Sebelum itu kita ucapkan dulu syukur pada Tuhan kita, Tuhan alam semesta. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yap teman-teman, video kali ini aku mau sedikit sharing tentang tahapan spiritual, ciri-ciri tahapan spiritual apa aja sih yang aku tahu. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Prosesnya itu amat sangat sulit, amat sangat melelahkan, amat sangat menyakitkan juga. Proses yang sangat luar biasa untuk memperkuat kesabaran kita juga, menguji kesabaran kita juga. Yang aku tahu, yang pertama tahapannya itu ciri-cirinya apa aja? Yang pertama pasti ada ujian, ya, ujian seperti buat kayak melatih diri kita. Jadi banyak sekali ujian yang datang. Tahapan spiritual itu yang pertama ujian. Pelatihan jiwa kita. Banyak sekali orang yang diuji dengan kesabarannya, banyak sekali orang yang diuji dengan kesehatannya, banyak sekali orang yang diuji dengan kehilangan seseorang, kehilangan harta benda, bangkrut, aib terbuka, bisa sakit yang berkepanjangan, sakit hati yang berkepanjangan, disatukan dengan orang-orang yang toksik, terus menderita sepanjang waktu terulang-terulang. Terus ciri tahapan spiritual yang kedua adalah cakra-cakra di dalam tubuh kita aktif dan terbuka. Jadi cakra dan kundalini semua terbuka. Jadi kadang kita sulit tidur, susah tidur, bahkan nafsu makan pun berkurang. Bisa juga ada yang nafsu makannya itu bertambah banyak. Jadi misal sehari itu bisa beberapa kali, yang biasanya 3 kali itu bisa 5-6 kali gitu. Jadi dari situ kalau misalkan kita udah sulit tidur, pasti kita lemes ya, kita ngerasa down, badan kita ngerasa pasti akan uring-uringan esok harinya, pasti stamina kita juga akan menurun. Nah di sini pasti di tahapan yang ketiga ini banyak sekali orang-orang yang depresi, yang stres, yang bisa disebut dengan darkness of the soul. Nah dalam tahapan ini banyak sekali orang yang menyerah, karena saking udah nggak bisa nampung semuanya, udah nggak bisa kuat, udah nggak sabar, udah menyerah. Banyak orang yang menyerah di tahapan darkness of the soul. Jadi pada tahapan ini semua orang semacam saking udah stresnya, saking udah nggak bisa ngebendung lagi, banyak orang yang udah menyerah dengan mengakhiri hidupnya, bahkan bisa yang lebih fatalnya lagi membunuh orang lain. Jadi dia itu bisa menjadi kayak nggak bisa jadi diri dia sendiri, karena dia mempunyai kegelapan di dalam jiwanya. Dia tidak bisa mengontrol dan mengendalikan kegelapan tersebut. Terus di tahapan yang keempat adalah mengerti arti kata melepas. Nah, dalam tahapan ini kita harus bisa melepaskan mereka yang menyakiti kita, melepaskan masa lalu kita yang suram, melepaskan kesedihan, kesakitan, dendam, marah, emosi. Kita harus bisa melepaskan semuanya. Ya pasti sulit banget kan teman-teman. Kalau misalkan kita udah bisa melepaskan, misalkan hari ini udah bisa melepaskan, udah bisa memaafkan, besoknya pasti akan teringat lagi gitu kan. Nah disitulah seperti arti kata melepas itu seperti kita itu mengupas bawang. Pasti sekalinya dikupas pasti ada lagi ya kan. Nah jadi kita itu seperti proses aja. Setiap hari kita terus memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan kehidupan kita di masa lalu,
memaafkan semua hal, dan kita hidup baru untuk menjadi lebih baik lagi. Terus di tahapan berikutnya kita harus mencintai diri kita sendiri. Kenapa? Karena sebelum kita mencintai orang lain, pasti kita harus mencintai diri kita sendiri. Tidak mungkin kita mencintai orang lain kalau kita tidak mencintai mencintai diri sendiri. Ya, mencintai diri sendiri bukan berarti egois ya teman-teman. Jadi di sini kita diingatkan bahwa mencintai diri sendiri ini adalah untuk melatih kita supaya kita juga bisa mencintai orang lain, lebih mengeluarkan lagi cinta dan kasih untuk orang lain ya teman-teman. Nah, di tahapan selanjutnya ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, sudah bisa menerima dan melepas semua hal yang sulit, hal yang negatif di belakang kita, tahapan berikutnya kita akan terbuka secara otomatis keunikan kita. Secara otomatis bakat-bakat yang terpendam kita semua terbuka. Jadi yang misalkan kamu yang mempunyai bakat indera keenam, nah di situ akan terbuka ketika kamu sudah bisa melewati proses-proses tersebut. Terserah kalian mau dikembangkan, mau digali potensi kalian, itu adalah hak masing-masing ya teman-teman. Jadi ketika kalian udah merasa jiwa kalian ini hidupnya itu mau apa sih gitu kan, ketika kalian udah merasa oh ini loh misi jiwa aku, oh ini loh misi hidup aku tuh seperti ini gitu kan. Nah dari situ kalian bisa menjalankan sesuai apa yang dengan kalian miliki, sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian bisa menyeimbangkan keseimbangan bumi dengan Sang Maha Pencipta. Jadi kita kan namanya manusia kan bersosialisasi, jadi kita harus menyeimbangkan, menyelaraskan antara rohani dan jasmani ya teman-teman. Mungkin itu aja yang aku share kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Terima kasih ya teman-teman. Nanti aku akan sedikit sharing lagi tentang ciri-ciri yang mempunyai bakat atau keunikan. Siapa tahu teman-teman yang mendengar channel ini mempunyai bakat atau keunikan yang sama seperti aku. Terima kasih teman-teman. Tebarkan cinta dan kasihmu sesuai caramu. Assalamualaikum. Bye-bye.